Vaksinasi COVID-19 yang menuai keresahan di masyarakat. Benarkah video yang mengklaim magnet dapat menempel pada lengan orang yang sudah divaksinasi COVID-19? Kita akan bahas dalam Ayu Siang selengkapnya. Mengamuk dan membawa senjata tajam di depan Koramil Mangpek, Garut. Dua preman diamankan petugas. Pelaku yang tengah mabuk berat nekat berbuat onar karena masalah lalu lintas. Dalam video amatir, sekelompok orang mengamuk di depan markas Koramil Pamengpek Kodim 0611 Garut, Jawa Barat. Para pelaku membawa senjata tajam dan dalam keadaan mabuk berat. Peristiwa bermula saat pelaku Dadang, warga Kecamatan Cibalong, terlibat cekcok dengan pengendara lain saat berpapasan di jalan. Pelaku lantas mengancam korban dengan sebilah pisau. Merasa nyawanya terancam, korban akhirnya meminta bantuan dan perlindungan ke Makoramil Pamengpek. Namun pelaku justru menghimpun massa bersenjata tajam dan mengejar korban hingga ke Koramil Pamengpek, Garut. Si Dadang buayanya ini mengejar ke sana ya, mengejar ke Koramil, tapi mobilnya di depan. Jadi oleh babinsa kami dari Koramil ditahan, tidak bisa masuk. Oknum ini membawa senjata tajam, ada parang, ada gerek, ada samurai, ya, termasuk ada minuman keras di dalam yang kita sita dan sudah saya laporkan ke Kapolres Garut. Dadang bersama rekannya kini ditangkap dan diamankan di Mapolres Garut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan. Seorang calon pengantin pria di Manado, Sulawesi Utara tewas akibat melompat dari lantai 7 hotel berbintang. Ironisnya, peristiwa ini terjadi 2 jam sebelum pemberkatan pernikahan digelar. Inilah video viral di sosial media yang menggambarkan detik-detik pengantin pria di Manado nekat melompat dari lantai 7 hotel tempat pernikahannya. Dari video terlihat pengantin pria berlari menuju jendela kamar hotel tempat pengiring pengantin pria tengah bersantai. Kejadian membuat keluarga pengantin dan rekan pengantin pria geger. Sempat dievakuasi ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Ironisnya, aksi nekat calon pengantin pria ini terjadi 2 jam sebelum acara pemberkatan nikah dilaksanakan. Diduga, ia nekat mengakhiri hidup akibat permasalahan keluarga. Dari keluarga sendiri karena peristiwanya saat itu jelas atau korban kalau lihat dari kamar di lantai 7 dari keluarga menolak melakukan otopsi sehingga tidak dilakukan otopsi dan untuk korban sendiri sudah dibawa oleh keluarga ke. Sementara keluarga pengantin pria sangat berduka. Keluarga meyakini ia tak berniat lompat untuk mengakhiri hidup, melainkan terjatuh karena kehilangan keseimbangan. Karena sesuai dengan penyampaian dari adiknya bahwa kakaknya itu jatuh. Jadi bisa-bisa karena dia agak kelelahan, terus dia mendekati railing itu, dia bisa kemungkinan dia jatuh. Usai disemayamkan, calon pengantin pria dimakamkan di pemakaman umum desa yang tak jauh dari rumah duka. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Tersangka pembunuhan wanita tanpa busana di salah satu hotel di Menteng, Jakarta Pusat ditangkap polisi. Tersangka ditangkap di wilayah Jakarta Timur tanpa perlawanan. Petugas gabungan Satreskrim, Polres Metro, Jakarta Pusat dan Polsek Menteng meringkus tersangka pembunuhan wanita tanpa busana di salah satu hotel di Menteng, Jakarta Pusat. Sejumlah barang bukti seperti pakaian yang dikenakan pelaku disita petugas. Sebelumnya, pelaku pembunuhan wanita di sebuah hotel di Menteng, Jakarta Pusat terekam kamera CCTV. Dari rekaman kamera pengawas di hotel yang terletak di Jalan Johar Menteng, pelaku sempat ke toilet di lobi hotel sebelum masuk ke kamar korban.
Korban merupakan wanita berusia 30 tahun asal Pekalongan dan ditemukan pertama kali oleh security dan teman korban. Kondisi korban saat ditemukan tanpa busana dan terdapat luka lebam dan bekas cekikan di tubuh korban. Baik, rilis baru saja digelar dan bagaimana sebenarnya kronologis dan tentunya ini penting apa motif dari pelaku membunuh korban. Dan kabarnya juga ini barang-barang korban katanya hilang juga. Kita tanyakan kepada pihak kepolisian untuk mengetahui motif pembunuhan perempuan di Hotel Menteng di Jakarta Pusat. Ada bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat AKBP Teguh Arsya Hadafi. Selamat siang Pak Arsya. Pak Arsya, perkembangan terbaru dari kasus penemuan jasad wanita di Hotel Menteng seperti apa? Ya, terima kasih Mas Fandi. Kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat beserta Polsek Menteng, kami sudah melakukan penangkapan terhadap tersangka atas nama saudara AA, yang kemudian dari pengakuan tersangka diketahui bahwa memang sejak awal dirinya mencari calon korban, yaitu para perempuan yang menggunakan aplikasi micet yang menyediakan jasa kencan di hotel. Pada hari kejadian sebenarnya tersangka sudah mau menyasar 4 orang calon korban. Akan tetapi dikarenakan 2 calon korban di awal tidak ada kesepakatan sehingga gagal. Dan kemudian korban ini, saudari IW, merupakan target ketiga yang akhirnya dibunuh oleh tersangka dan diambil barang berharganya. Bahkan setelah selesai melakukan tindak pidana terhadap saudari IW, tersangka juga berupaya menemui korban keempat, akan tetapi karena tersangka merasa gugup dan tidak tenang sehingga dia kemudian membatalkan untuk mencari sasaran korban keempat tersebut. Baik, Pak Arsya, ini korbannya lebih dari 1 begitu. Apakah ini pelaku sudah pernah melancarkan aksi serupa? Jadi untuk korban dari wanita yang menggunakan jasa aplikasi micet, saat ini menurut pengakuan tersangka baru dilakukan sekali. Akan tetapi pada hari yang sama dirinya sudah menarget 4 korban sekaligus. Akan tetapi hanya berhasil 1. Sebelum kejadian ini, tersangka sudah pernah juga melakukan tindak pidana 363 atau penjamretan yang dilakukan sekitar bulan Januari dan Februari di wilayah Jakarta Timur. Berarti tujuan utamanya memang untuk menguasai atau merampas barang korban ya? Apa saja barang-barang korban yang hilang, Pak Arsya? Berdasarkan hasil pengolahan kami di TKP, barang korban yang hilang yang pertama adalah uang tunai dari milik korban. Kemudian ada barang berharga berupa handphone juga diambil oleh tersangka. Apakah ada kemungkinan pelaku lain? Saat ini berdasarkan hasil proses penyidikan kami maupun hasil yang kami dapatkan, memang tersangka melakukan hal ini sendiri dikarenakan dirinya memiliki kecanduan untuk bermain judi online, sehingga dengan profesinya sebagai security hal tersebut tidak tercukupi dari gajinya, sehingga tersangka kerap melakukan tindak pidana dalam rangka untuk memenuhi keinginannya tersebut. Oke, jadi pelaku ini adalah security. Pak Arsya, korban dan pelaku ini berkenalan melalui aplikasi online. Mereka berkenalan pada hari pembunuhan atau sebelumnya memang sudah berkenalan? Jadi mereka memang berkenalan hanya pada saat itu dikarenakan di aplikasi tersebut ada salah satu fitur di mana pada saat tersangka berada di satu lokasi dalam radius tertentu, para pengguna aplikasi tersebut bisa saling menyapa, dan disitulah akhirnya tersangka bertemu dengan korban. Baik, bukan hanya kasus ini saja, sebelumnya juga pernah ada kasus serupa begitu, prostitusi online dengan aplikasi yang sama berujung pada perampokan. Adakah himbauan kepada masyarakat, Pak? Ya, jadi memang saat ini cukup rentan terhadap orang yang menggunakan aplikasi online untuk berkencan,
bisa menjadi sasaran dari para pelaku kejahatan, baik orang yang menyediakan aplikasi layanan kencan berbayar tersebut ataupun dari korban, sehingga untuk masyarakat diharapkan agar tidak lagi menggunakan aplikasi kencan berbayar tersebut karena sangat rentan. Dan yang kedua, kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat beserta jajaran akan menghimbau kepada pihak-pihak hotel untuk lebih selektif dan untuk melakukan pengecekan terhadap para tamu atau yang datang, bukan hanya terkait protokol kesehatan tetapi juga terkait identitas para pelaku yang hadir, sehingga tidak lagi digunakan sebagai media atau tempat untuk melakukan tindak pidana. Baik Pak Teguh Arsyah Hadafi, terima kasih untuk informasinya. Selamat siang Pak Arsyah. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Aksi seorang pimpinan departemen store di Makassar, Sulawesi Selatan yang mengamuk viral di media sosial. Ia mengancam seorang karyawannya dengan benda yang diduga senjata tajam. Dalam video amatir berdurasi 19 detik ini, RS, seorang pimpinan departemen store ternama di sebuah mall, tiba-tiba mengamuk. Ia juga mengancam seorang karyawan berinisial RM dan mengacungkan benda yang diduga senjata tajam. Diduga RS naik pitam karena RM sehari sebelum kejadian pulang kerja lebih awal. Kasus ini sedang diselidiki kepolisian dari Polsek Panakukang. Saat ini menurut tanggapan dan pelaporan dari korban bahwa merasa dirinya diancam oleh salah satu karyawan di salah satu mall yang berada di wilayah hukum Panakukang. Dia mengancam pakai apa Bang dalam videonya Bang? Untuk saat ini dari rekaman video saya lihat berupa sebatang besi ya. Namun untuk pengembangan lebih lanjut kita masih dalam proses penyelidikan. Hujan deras disertai angin kencang menerjang Temanggung, Jawa Tengah. Belasan rumah warga rusak setelah dihantam angin kencang. Belasan rumah warga di Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah rusak setelah hujan deras disertai angin kencang menerjang permukiman. Selain menerbangkan atap, tiang penyangga atap rumah hancur akibat tertiup angin kencang. Selama 2 jam, hujan deras disertai angin kencang mengguyur wilayah Bansari, Temanggung. Selain merusak rumah warga, beberapa fasilitas kantor kecamatan juga terdampak. Hujan deras yang disertai dengan angin ribut. Kejadian tersebut terdampak pada masyarakat, terutamanya yaitu di wilayah Desa Bansari. Ada 17 rumah yang terdampak akibat kejadian tersebut. Warga belum dapat memperbaiki kerusakan karena khawatir hujan disertai angin kencang akan kembali terjadi. Dari 17 rumah yang terdampak, terdapat 3 rumah yang rusak parah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Satu orang penumpang kapal Karya Indah yang terbakar di perairan Liva Matola, Ternate masih dalam pencarian. Pencarian korban terkendala cuaca buruk. Istri korban tak kuasa menahan tangis saat mengetahui suaminya belum ditemukan. Ia bersama suami dan 3 anaknya turut dalam kapal KM Karya Indah yang terbakar di perairan Liva Matola, Pulau Mangolit Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara. Pemda Kabupaten Kepulauan Sula dan tim SAR, karena saya adalah guru yang didatangkan Pemda. Suami saya segera ditemukan. Bagaimanapun kami sudah mengabdi, jadi saya mohon bantuannya untuk menemukan suami saya. Karena dia kasih selamat anak saya yang paling kecil. Saya minta tolong hari ini karena beliau sudah dalam keadaan lemas, tahu karena dia nggak ada semangat. Saya minta tolong kepada Pemda Kabupaten. Tolong. Saat insiden kebakaran terjadi, korban lebih dulu menyelamatkan istri dan 3 anaknya. Namun usai evakuasi seluruh penumpang dan awak kapal berakhir, sang suami belum juga nampak di tengah rombongan para korban. Sementara itu tim SAR gabungan hingga kemarin belum menemukan korban. Pencarian korban tertunda karena cuaca buruk.
karena mesin pendingin ya, karena begitu. Infonya begitu. Penumpang gelap yang juga ikut dalam ya itu bisa saja terjadi, bisa saja saat melakukan pemeriksaan saat kapal berangkat ya sejumlah itu manifest. Data dari KSOP Ternate, penumpang berjumlah 181 orang dan 14 awak kapal. Ternyata menurut data Basarnas, total jumlah penumpang sebanyak 275 orang. 274 diantaranya selamat. Sementara belum diketahui penyebab kebakaran kapal. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Ratusan pengunjung langgar protokol kesehatan sebuah tempat hiburan malam ditutup petugas.